Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda mungkin udah sering denger nih soal perubahan perizinan bangunan itu loh, pasca UU Cipta Kerja. Betul. Izin mendirikan bangunan atau IMB yang dulu kita kenal, itu sekarang udah nggak berlaku lagi. Iya, betul sekali. Sekarang kita akan kupas tuntas penggantinya, yaitu persetujuan bangunan gedung PBG sama sertifikat layak fungsi atau SLF. PBG dan SLF ya? Betul. Panduan utamanya ya dari PP 16 tahun 2021, sama ada beberapa aturan turunannya juga, kayak Permen ATR BPN 13 2021 itu. Oke. Misi kita simple aja sih, ngebekali Anda dengan pemahaman inti sistem baru ini, biar lebih siap gitu. Tujuannya kan jelas ya, katanya mau pangkas birokrasi, percepat investasi, tapi apakah praktiknya semulus itu? Nah, yang paling dasar ini kayaknya, filosofinya ya yang berubah. Tepat. Dulu IMB kan kayak izin di depan banget gitu ya, sekarang PBG SLF, ini fokusnya lebih ke pemenuhan standar teknis. Apa ini artinya tanggung jawabnya jadi geser nih? Tepat sekali. Nah, ini yang menarik. Ada pergeseran resiko sama tanggung jawab. PBG itu intinya persetujuan buat mulai bangun. Oke, persetujuan mulai. Iya, basarnya dari pernyataan Anda sebagai pemohon kalau desainnya itu udah penuhi standar teknis. Oh, jadi kita yang nyatain duluan ya? Betul, nanti baru setelah selesai dibangun, ada SLF. Itu sebagai bukti kalau bangunannya layak fungsi. Standar teknisnya itu apa aja tuh? Standarnya itu ada 4 aspek utama. Pertama, keselamatan. Ini ya, soal struktur, proteksi kebakaran, gitu-gitu. Penting ini. Banget. Terus kesehatan, ini soal sirkulasi udara, pencahayaan. Lalu kenyamanan, nah ini soal ruang gerak, suhu dalam ruangan. Dan terakhir, kemudahan. Ini aksesibilitas buat semua pengguna, termasuk difabel. Oke, 4 aspek ya. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Terus peran pemerintah? Nah, pemerintah tugasnya nanti memverifikasi. Memastikan standar itu tadi beneran dipenuhi apa enggak. Jadi prosesnya jadi lebih berlapis ya kesannya. Terus alur besarnya gimana nih? Biar Anda semua paham kaitannya. Jadi gini, alurnya tuh saling terkait. Biasanya mulai dari perizinan berusaha di OSS. Oke, OSS dulu. Iya, terus Anda butuh yang namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR. Ini kayak izin kata ruangnya lah. KKPR, oke catet. Setelah KKPR dapet, nah baru bisa lanjut urus PBG. Kalau udah bangun, terakhir SLF, pas mau dipakai bangunannya. Nggak bisa diproses. Wah. Nah, soal KKPR ini, kita dalemi dikit ya, ada 2 jalur utama nih. Gimana tuh? Kalau lokasi Anda, itu udah ada rencana detail tata ruang atau RDTR digital yang udah nyambung ke OSS. Yang udah canggih gitu ya? Iya, yang udah digital, itu prosesnya bisa cepet banget. Bisa dapat konfirmasi KKPR, namanya KKKPR otomatis, sehari jadi. Wah, sehari. Tapi, nah ini yang sering jadi hambatan nih. Kalau daerahnya belum punya RDTR digital, Nah, ini dia nih. Anda harus lewat jalur persetujuan KKPR atau PKKPR. Ini prosesnya manual. Manual. Berapa lama tuh? Aturannya sih bilang bisa sampai 20 hari kerja. 20 hari kerja. Itu sering jadi titik krusial kayaknya ya. Banyak yang ngeluh ini molor banget. Ada solusi nggak sih kalau kejadian gitu? Nah, ini dia nih, nugget penting yang perlu Anda catat baik-baik. Ada semacam jaring pengaman gitu. Jaring pengaman? Gimana tuh? Ada di Permen ATR BPN 13 2021 pasal 184. Pasal 184. Ya, oke. Aturan ini bilang kalau dalam 20 hari kerja dihitung sejak dokumen Anda lengkap ya. Terus biaya juga udah dibayar, tapi PKKPR-nya nggak keluar-keluar juga. Terus, lewat 20 hari gimana? Maka persetujuan itu dianggap terbit secara otomatis. Wah, otomatis? Serius, Iya, otomatis. ini ngasih kepastian hukum yang kuat loh buat Anda. Wah, ini informasi krusial banget. Jadi, tips praktis nih buat Anda. Pastiin Anda simple bukti tanggal pengajuan lengkap sama bukti bayar. Betul. Kalau lewat 20 hari kerja belum ada kabar juga, jangan diam aja. Anda bisa ajukan surat resmi ke kantor pertanahan. Iya, rujuk aja ke pasal 184 tadi, tegaskan hak Anda, biar prosesnya kedorong. Sip. Penting banget itu. Nah, tantangan lain nih. Kadang muncul pas ketemu tim penilai kan ya. TPA atau TPT itu. Apalagi pas ngajuin SLF. Iya, betul. Ada resiko tim penilainya itu jadi kaku atau terlalu fokus ke formalitas dokumen aja, bukan ke substansi bangunannya beneran layak fungsi atau enggak.
Jadi kayak, maaf nih, raja-raja kecil gitu ya? Pernah ada kritik kan soal itu? Ya, bisa jadi. Fokusnya checklist bukan substansi kelayakan. Ini bisa jadi problem. Terus strateginya gimana dong ngadepinnya? Saran saya sih, fokuskan presentasi sama argumen Anda itu ke substansi. Ke pemenuhan 4 aspek keandalan tadi. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Tekankan di situ ya? Iya, siapin juga dokumentasi yang kuat, terutama gambar teknis kondisi terbangun, atau yang biasa disebut as-built drawings. Itu penting banget. As-built drawings, oke. Terus kalaupun misalnya nih, ada temuan kekurangan minor, jangan pasif. Anda proaktif aja usulkan solusi perbaikan, atau istilahnya ubah suai. Ubah suai maksudnya? Penyesuaian kecil di bangunan gitu, untuk memenuhi standar. Tunjukkan itikat baik untuk memperbaiki. Oke, jadi proaktif ya. Terus soal pendekatan berbasis risiko gimana? Kan nggak semua aspek bobotnya sama ya? Nah, itu juga penting. Keselamatan sama kesehatan itu jelas ya, harga mati, nggak bisa ditawar. Non-negotiable. Betul, tapi mungkin untuk kenyamanan sama kemudahan bisa jadi ada fleksibilitas. Selama fungsi utama bangunan tetap terpenuhi dan aman tentunya. Jadi tujuannya itu layak fungsi secara substansial ya? Bukan sekedar centang-centang dokumen? Tepat sekali, substansinya yang utama. Oke, jelas. Sekarang gimana kalau situasinya beda nih? Misalnya ada bangunan yang udah keburu berdiri gitu, tapi belum ada izinnya sama sekali sebelum aturan baru ini. Atau bangunan lama yang udah punya IMB. Gimana tuh? Oke, buat bangunan yang udah berdiri tanpa izin, nah ini ada mekanisme kayak pemutihan gitu lah ya. Oh, bisa diputihkan? Bisa, Anda bisa ajukan PBG sama SLF barengan, tapi syarat utamanya yaitu tadi harus ada as-built drawings yang akurat. Harus ada gambar kondisi terakhirnya ya? Wajib. Nah, kalau bangunan lama yang udah punya IMB, itu lebih simpel. Anda cukup ajukan SLF aja. Cukup SLF aja? Nggak perlu PBG lagi? Nggak perlu. Nanti pas proses SLF, bakal ada pemeriksaan. Dicek kesesuaian antara kondisi bangunan sekarang, as-built-nya, IMB lama, sama standar teknis yang berlaku saat ini. Oke. Jadi ada solusinya ya buat berbagai kondisi. Sip. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, sistem PBJ SLF ini niatnya bagus ya. Efisiensi, kepatuhan standar, tapi Implementasinya memang sangat bergantung pada pemahaman dan proaktivitas Anda sebagai pemohon. Terutama soal hak otomatisasi PKKPR tadi, itu mesti tahu. betul, harus melek aturan ya. Dan juga perlu ada perubahan pola pikir dari semua pihak sih. Pemohon ya harus tanggung jawab penuh sama standarnya. Tim penilai juga perlu fokus ke substansi, resiko, dan kelayakan fungsi. Jangan kaku di formalitas aja. Setuju, transparansi juga penting ya. Apalagi dengan adanya sistem online kayak SIM-BG itu. Iya, itu kunci banget biar semangat UU Cipta Kerja buat kemudahan berusaha itu beneran terwujud. Kolaborasi dan transparansi. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang menarik mungkin buat Anda bawa pulang, buat dipikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Dengan pergeseran fokus dari izin di depan, kayak IMB dulu, ke pernyataan kepatuhan standar di PBG SLF sekarang, pertanyaan pentingnya jadi, gimana caranya kita bisa benar-benar mastiin kalau standar teknis bangunan, terutama aspek krusial kayak keselamatan ya, Iya, keselamatan tuh vital. itu benar-benar terjaga secara konsisten di lapangan dalam jangka panjang. Nggak cuma berhenti di atas kertas pas ngurus izin aja, gitu. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.